Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kumarin, yang dikemas dalam video yang menarik. So, tanpa basa-basi, let's do intro. Pengertian kumarin. Kumarin adalah salah satu senyawa metabolik sekunder yang memiliki kerangka dasar alfa-benzopiron. Beberapa kelompok senyawa kumarin memiliki efek farmakologis dan fisiologis tertentu seperti senyawa furanokumarin dapat menghambat efek karsinogen serta mempunyai nilai ekonomi sebagai komponen aktif racun ikan. Kumarin merupakan golongan senyawa fenilpropanoid yang memiliki cincin lakton lingkar 6 dan memiliki inti 2H1-benzopiron 2 dengan rumus molekul C9H6O2. Kumarin merupakan senyawa metabolit sekunder berupa senyawa atsiri yang terbentuk terutama dari turunan glukosa non-atsiri saat penuaan atau perlukaan. Struktur inti kumarin. Kebanyakan senyawa kumarin dioksigenasi pada posisi C7 yang dihasilkan dari hidroksilasi para asam sinamat untuk membentuk asam kumarat. Namun sebelumnya mengalami hidroksilasi orto, isomerisasi, dan pembentukan lakton. Struktur inti dari kumarin berasal dari ortohidroksi asam sinamat, bisa disebut juga asam okumarin, yang didehidrasi untuk menghasilkan cincin lakton. Senyawa kumarin mengandung atom oksigen sebagai hidroksil atau alkosil atau di posisi C7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Gaitsa dari BP 19160051 dari kelompok 3. Selanjutnya, saya akan membacakan struktur kumarin, yaitu identifikasi kumarin berdasarkan penggolongan. 1. Kumarin sederhana. 2. Furanokumarin atau dihydrofunakumarins. Yang ketiga, piranokumarin, hasil kondensasi kumarin dan cincin piran. Yang keempat, isokumarin atau 3,4-benzo-2-piron. Di sini ada beberapa contoh kumarin sederhana. Yang pertama, hidroksikumarin. Contohnya tuh umbelliferon, yang sebelahnya eskulaksin, dan dapeketiol. Selanjutnya, alkalis kumarin. Contohnya hemiarin, skopeletin, dan skoparonin. Terima kasih. Baiklah, saya Iftika Ajeng Devtiara dari BP 19160053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang furanokumarin. Baiklah, furanokumarin dapat mengalami sikloadisi pada C3, C4 atau pada rantai DNA pirimidin basah. Furanokumarin mungkin dapat mengalami satu atau lebih sikloadisi, dan pada temuan terakhir, furanokumarin dapat membentuk formasi rantai silang antara pasangan basa asam nukleat dan mengakibatkan kesalahan genom. Reaksi inilah yang mungkin menyebabkan fototoksisitas. Mekanisme ini yang dapat dielusidasi dan yang dapat menjelaskan penyebab reaksi mutagenik dan karsinogenik. Selanjutnya adalah piranokumarin anguler atau pirakonamin seselin, itu substituen oksigen pada C5 atau C6 biasanya sering ditemukan pada derivatnya. Dan dari struktur isokumarin di atas pada gambar dapat disubstitusikan dengan gugus lain seperti alkil, aril, heterosiklit, halogen, nitrogen, dan substituen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Helmiati Fauziah, BP 19160054 akan melanjutkan presentasi kami. Di sini sifat fisis dan kimia. Sifat fisis diantaranya yang pertama, kristal berbentuk jarum dan tidak berwarna. Yang kedua, titik leleh berkisar antara 670 sampai 690 derajat Celcius. Yang ketiga, titik didih 2970 sampai 2990 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, mulai menyublim pada suhu 1000 derajat Celcius. Yang kelima, larut 0,25 gram per 100 mili pada suhu 250 derajat Celcius. Yang keenam, larut 47,00 gram per 100 mili etanol 70% pada suhu 400 derajat Celcius. Kristal berbentuk rhombik atau rektangular. Sifat kimia. Sifat kimia diantaranya yang pertama, sifat kelarutan kumarin sangat bervariasi. Ada yang larut dalam pelarut polar, ada yang sedikit larut dalam pelarut polar, dan ada yang larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua, peleburan kumarin dengan NaOH menghasilkan asam asetat dan salisilat. Kemudian yang ketiga, nitrasi membentuk 6 nitrokumarin dan 8 nitrokumarin. Yang keempat, sulfonasi di bawah penanas air memberikan kumarin 6 asam sulfonat dan pada suhu 1500 derajat Celcius memberikan 3,6 asam disulfonat. Kemudian yang kelima, halogenasi dalam kaliform pada suhu ruang dengan biomida menghasilkan kumarin 3,4 dibromida atau 3,6 dibromokumarin. Yang keenam, reduksi dengan amalgam natrium menghasilkan asam metilotat. Yang ketujuh, kumarin sulit dioksidasi dan stabil dalam asam kumarin. Kemudian yang terakhir, cahaya radiasi ultraviolet mengubah kumarin menjadi suatu dimer. Baiklah, saya Surya Yolanda, BP 19160056 akan melanjutkan pembacaan materi tentang kumarin yang sebelumnya telah dibacakan oleh Saudari Helmiati Fauziah. Pada bagian saya, kita akan membahas mengenai kereaktifan senyawa kumarin. Kumarin dan turunannya adalah senyawa yang sangat reaktif. Keberadaan gugus metil di posisi C4 atau C6 membuat inti kumarin lebih reaktif dan dapat mengakibatkan inti kumarin menjalani reaksi halogenasi serta kondensasi dengan aldehida. Karbon 6 pada cincin aromatik dapat mengalami serangan elektrofilik, misalnya sulfonasi atau reaksi asilasi Friedel-Crafts. Sebuah substituen metil pada inti kumarin bereaksi secara berbeda, tergantung pada posisi serangan. Sebagai contohnya diberikan sebuah gugus metil yang terikat pada C6 atau C4 lebih reaktif dari gugus metil di posisi C3 atau C5. Baiklah, masih lanjutan mengenai kereaktifan senyawa terhadap kumarin. Perubahan terhadap struktur dasar kumarin diketahui dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas biologinya. Sebagai contoh, kumarin dengan gugus hidroksi dapat digunakan sebagai anti-inflammatory atau anti-inflamasi, di mana sintesis kumarin dengan menambahkan berbagai gugus farmaseptorik pada posisi C3, C4, dan C7 secara intensif aktif sebagai antimikroba, anti-HIV, anti-kanker, antioksidan, dan antikoagulan. Kumarin 3-sulfonamida dan karboksimida telah dilaporkan memiliki efek toksisitas terhadap sel kanker pada mamalia. Substitusi pada posisi C4 dengan gugus ariloksimetil, arilaminometil, dan diklorosetamidon etil menunjukkan potensi sebagai antimikroba dan antiinflamasi.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Hai teman-teman, saya Putri Mangasari akan melanjutkan menjelaskan tentang materi kumarin ini. Ternyata teman-teman, kumarin ini dapat kita temui di dalam tanaman atau tumbuhan yang mana terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contoh tanaman keluarga atau familinya seperti Apiaceae, Oreaceae, Astraceae, dan Falaceae. Selanjutnya teman-teman, kumarin dan turunannya ini banyak memiliki aktivitas biologis, antaranya dapat menstimulasi pembentukannya pigmen pada kulit. Ya, yang kedua, merupakan antimikroba. Yang ketiga, merupakan koagulan pada darah. Yang keempat, dapat mempengaruhi kerja pada enzim. Yang kelima, dapat menunjukkan aktivitas yang mana dapat mempengaruhi efek karsinogen. Selanjutnya teman-teman, pasti teman-teman pada penasaran, kumarin ini kita temuinya seperti tanaman apa contohnya? Seperti tanaman jeruk nipis, biji seledri, dan semanggi manis. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat kumarin. Yang pertama, sebagai salah satu sumber alaminya adalah kacang tongka. Untuk melepaskan kumarin yang terikat pada kacang tongka ini direndam dahulu di dalam larutan alkohol, baru difermentasi. Yang kedua, pada tanaman, kumarin ini merupakan sebagai pestisida yang bertujuan untuk mengurangi serangga pada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelasi oleh rekan-rekan saya yang lain. Saya Putri Mangasari, sekian. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Baiklah, selanjutnya saya Lady Permana Bakri, BP 58 akan menjelaskan tentang fungsi kumarin. Kumarin adalah padatan kristal yang tak berwarna dengan bau manis menyerupai aroma vanila dan rasanya pahit. Ia banyak ditemukan di banyak tumbuhan, di mana ia dapat berfungsi sebagai pertahanan kimiawi terhadap predator dengan menghambat sintesis vitamin K. Senyawa terkait ini digunakan sebagai resep obat warfarin antikoagulan untuk menghambat pembentukan gumpalan darah, trombosipena dalam, dan emboli paru-paru. Baiklah, selanjutnya pada tanaman Artemisia annua L-wormwood, kumarin memiliki khasiat seperti anti malaria, anti tumor, antipiretik, dan antiinflamasi. Yang kedua, pada tanaman jeruk purut, kumarin berfungsi sebagai inhibitor dan penghambat pembentukan gas nitrogen monoksida dalam sel. Oke, itulah pembahasan dari kelompok kami. Semoga kalian semua paham dan mengerti apa yang kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.